Shalom, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang setia mengikuti acara program Bible Study Online CK7. Yang saya percaya ini akan menolong saudara-saudara sekalian untuk bisa mengenal firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Mari kita buka hati kita dan kita siapkan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pikiran-Mu yang mulia dari firman yang akan kami pelajari, kami renungkan dan kami lakukan. Bila kiranya Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu serta firman-Mu ini akan menjadi kerinduan kami yang terbesar di dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindu. Thank you Jesus. Oh haleluya. Inilah kerinduan kami Bapa. Mendekat padamu. Menikmati hadirat-Mu. Oh haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Indah hadirat. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku Inilah permohonan dan doa pinta, kami Bapa. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
saudara-saudara sekalian, kita menikmati sungguh relasi kita yang intim dengan Allah. Oh, yang telah memperlihatkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Tidak ada yang bisa sebanding kemegahan dunia ini dengan hadiratnya. Oh, terima kasih Tuhan. Ini yang memberikan kami satu kerinduan terus-menerus datang kepada Engkau. Bahkan lebih dalam lagi Tuhan, pengenalan dan pemahaman kami akan Engkau dan akan firman-Mu. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dalam Inilah kerinduan kami sewaktu kami semakin dalam memahami firman-Mu, semakin dalam kecintaan kami kepada Engkau Tuhan, semakin besar melampaui apapun yang ada. lebih dalam Oh, terpujilah Engkau Yesus. ku cinta Kau Yesus, Haleluya. ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Biarlah ini menjadi deklarasi kami dan pernyataan kami. Aku mengasihi Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Karena Engkau yang telah menebus hidup kami. Engkau yang telah menyatakan diri-Mu sekarang dan kelak di dalam kekekalan bersama-sama dengan kami. Kalau pada hari ini kami juga akan merenungkan betapa kemegahan dunia ini tidak sebanding dengan kemegahan dari hadirat-Mu Tuhan. Ini akan menolong kami lewat firman-Mu pada malam hari ini untuk semakin kuat komitmen kami kepada Engkau untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa hari ini topik kita ini sangat relevan dengan pujian yang baru saja kita naikkan. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-7, ini ada dua bagian. Yang pertama, narasi ini menggambarkan kemegahan dari istana Salomo. Yang kedua, dibandingkan dengan peralatan-peralatan yang ada di dalam bait suci Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 1-12, narasi ini menggambarkan
bahwa istana yang dibangun Salomo ini memerlukan waktu 2 kali lebih lama untuk bisa diselesaikan dibanding dengan pembangunan bait suci. Bahkan pembiayaannya jauh lebih besar, jauh lebih mahal. Dikatakan bahwa batu dan kayu yang bagus yang digunakan di dalam bangunan ini. Salomo adalah seorang yang cinta akan emas. Sehingga semua yang dia bangun itu berlapis emas. Semua. Jadi sepanjang mata memandang itu orang senang lihatnya. Seperti rumah ya, kalau kita datang ke satu rumah lalu kita lihat semua, kita pandang sekelilingnya dari atas ke bawah, sejauh mata memandang. Orang kagum dengan bukan saja kemegahan tetapi bahkan kemewahannya. Salomo membangun satu rumah bagi dirinya, istana raja yang begitu mengagumkan. Sebenarnya dari ini kita bisa belajar bahwa apa yang ditampilkan oleh Salomo lewat narasi penulis 1 Raja-Raja 7 ini mengatakan bahwa kekayaan dan kehormatan Salomo itu melampaui hikmatnya. Kita tahu bahwa Salomo itu bukan cuma orang yang paling berhikmat, tetapi dia itu orang yang paling kaya di muka bumi. Sampai sekarang kalau jumlah kekayaannya dikonversi, dikumpulkan, saya percaya bahwa tidak ada satupun tycoon atau orang paling kaya di muka bumi. Dia akan selalu pasti menjadi nomor 1 di dalam Forbes magazine. Selalu akan menjadi orang paling kaya berturut-turut selama masa pemerintahannya 40 tahun. Luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya. Raja-raja manapun di muka bumi pada waktu itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak diragukan lagi dia itu selain takut akan Tuhan pada awalnya, dia adalah orang yang saleh dan sukses di dunia ini. Berapa di antara kita yang merindukan ini? Orang yang saleh, takut sama Tuhan tapi juga sukses, berhasil. Dan di dalam perjanjian lama, salah satu keberhasilan itu selalu diukur dengan berapa banyak kekayaan yang Anda kumpulkan. Berapa banyak jumlah tentara, properti yang Anda miliki. Nah kemudian lanjut di dalam ayat 13 sampai 51, perubahan narasi terjadi. Dikatakan bahwa Raja Salomo untuk memperlengkapi bait suci menjadi lebih baik, sekali lagi dia meminta bantuan kerajaan Tirus. Dan dia katakan bahwa dia menjemput Hiram. Hiram adalah seorang pekerja yang merupakan keturunan campuran bangsa Israel dari keturunan suku Naftali dengan kerajaan Tirus. Dikatakan bahwa Hiram itu penuh dengan keahlian atau hikmat, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala macam pekerjaan yang berurusan dengan perunggu atau tembaga. Nah kalau kita lihat 3 hal tadi, hikmat, pengertian, pengetahuan, ini sebenarnya atau kecakapan ya, di dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan hikmat itu adalah kecakapan, keterampilannya. Dan ini kita ingat akan persyaratan dari arsitek kemah suci di dalam Keluaran pasal yang ke-31 dan 35, yaitu Bezalel dan Oholiab, yang 2 orang membawa perabotan bait suci, yaitu kemah suci pada waktu itu, tabernakel. Jadi kita bisa melihat bahwa penulis ingin para pembaca mengetahui semua orang-orang yang memiliki keahlian yang sama ini adalah standar dari pekerjaan bait suci. Jadi bait suci nggak bisa dibangun sembarangan, ya. Diperlukan sebuah keterampilan, craftsmanship, kesenian yang cermat dan diharapkan. Hiram dikatakan membuat 4 barang dasar dengan aksesorisnya dari ayat 15 sampai dengan 22. Hiram membuat 4 hal ini, ya. Kemudian kita bisa melihat semuanya itu terbuat dari tembaga atau
perunggu. Yang pertama adalah 2 tiang tembaga atau pilar yang dipasangkan dengan tutup berbentuk mangkuk. Rantai-rantai yang terjalin yang mengaitkan tutup-tutup pada pilar-pilar tersebut. Dan dikatakan ada buah-buah delima untuk menghiasi tutup-tutup di atas pilar itu. Nah, pilar-pilar atau tiang-tiang ini ditempatkan di serambi bait suci. 1 tiang atau pilar itu ditempatkan di sebelah selatan. Ada namanya. Namanya disebut sebagai Yakin. Yakin, dan kemudian di sebelah lain, di sebelah selatan disebut sebagai Boas. Nah, kalau kita melihat 2 nama ini, Yakin, itu tidak muncul secara mencolok di tempat lain di dalam Alkitab. Arti kata Yakin adalah dia mendirikan, he established. Sedangkan Boas tentu kita tahu, ya artinya dia yang perkasa, olehnya dia perkasa, oleh Tuhan maksudnya. Ini adalah kakek Daud. Sehingga pilar itu atau 2 tiang itu merujuk kepada dinasti Daud. Dengan kata lain, Salomo mau mengingatkan lewat pilar ini yang menopang dari bait suci itu. Ini adalah kesetiaan Allah kepada Daud yang menjadi raja pertama yang benar dengan Tuhan. Oke, kita tahu Salomo kita tahu Saul itu bukan dari keturunan dinasti yang Tuhan inginkan, yaitu dari Yehuda. Tapi Daudlah yang pertama dari dinasti Yehuda yang menjadi jalur yang memang Tuhan inginkan. Jadi kesetiaan Tuhan ini dia ingat dengan cara 2 pilar itu. Dan kita tahu pilar itu selalu melambangkan penopangan ya. Jadi dengan kata lain bahwa janji Tuhan kepada Daud ini menjadi penopang kepada keturunan berikutnya. Dan kita tahu di dalam rekaman tulisan raja-raja selalu dikatakan raja-raja yang baik itu selalu mengikuti jalur atau jalan hidup bapaknya Daud. Nah itu dia, mengingatkan kepada kesetiaan Tuhan terhadap Daud. Nah tidak sepenuhnya di sini jelas bahwa ini juga melambangkan kekuatan dan stabilitas di dalam kerajaan Israel. Ini juga melambangkan kehadiran dan kekekalan Yahweh dan juga takhta Daud yang menjadi janji Tuhan kepada bangsa Israel. Takhtanya akan kekal selama-lamanya. Dan pilar ini juga melambangkan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Terutama antara Allah dengan dinasti Daud. Jadi di sini sangat mengesankan sekali. Perlambangan itu tidak semata-mata begitu saja karena alasan fungsional, tetapi ada yang membuat orang akan mengingat, wow, ini luar biasa ya akan janji Tuhan kepada Daud. Lalu ayat berikutnya dari 23 sampai 26, Hiram membuat satu wadah penampungan air ya yang disebut sebagai laut. Ya ini seperti water reservoir gitu ya. Dan ini berbentuk bulat dan berbibir di bagian atasnya. Bisa menampung 11.500 galon air. Ya setinggi 7 meter tingginya. Jadi ini cukup besar daya tampung air itu. Jadi makanya bisa dianggap seperti laut. Dan ini memiliki satu perlambangan simbolis sebagai tempat di mana para imam itu membersihkan diri mereka sendiri sebelum dan sesudah mereka melakukan tugas-tugas pelayanan di bait suci. Ada 12 lembu jantan melingkari laut. Ini ada yang mengatakan sebagai perlindungan Allah, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa di sekeliling daripada bangsa Israel ini adalah ancaman penyembahan Baal. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka tahu di tengah-tengah berkat ini ada banyak ancaman yang juga mengelilingi mereka. Yang ketiga adalah 10 tugu yang dapat dipindah-pindahkan untuk menampung bak-bak air yang dibutuhkan dalam berbagai ritual bait suci. Dan juga ada lembu jantan, ada kerub, ada singa muncul pada panel-panel di samping yang diukir-ukir ini semua. Lalu ada dudukan roda dan juga bisa digunakan untuk
bergerak ya, jadi supaya dia bisa dipindah-pindahkan. Dan bagian atasnya dihiasi lagi dengan kerub, dengan singa, dan pohon korma. Tentu secara fungsional jelas ya, alat ini berfungsi untuk memindahkan tempat ini ke tempat lain. Tetapi juga bukan cuma fungsional, tetapi ada keanggunan, ada style atau gaya, ada keindahan. Dan benda-benda ini bukan cuma berguna, tetapi juga menarik perhatian. Satu kombinasi antara ritual dan penyembahan. Dan saya percaya bahwa kebenaran ini yang harus kita terima setiap hari. Kebenaran bukan cuma kebenaran per se, ya, yang misalnya ini cuma kaku begitu saja. Tetapi juga ada keindahannya. Kita bukan cuma menyampaikan kebenaran, tetapi menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Perkataan kita juga perkataan yang indah dan baik, sehingga kebenaran yang kita sajikan itu diterima oleh orang yang menerima kebenaran tersebut. Inilah satu gambaran bahwa kalau kita penyembahan bukan cuma sekedar nyanyi, tetapi juga ada keindahan. Makanya diperlukan juga kemampuan, keahlian dari para musisi, para penyembah, ya, termasuk orang yang memberitakan firman juga sama, bukan cuma menyampaikan, tetapi juga ada style, ada teknik, ada kemampuan, ada kefasihan atau elekuensi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat gambaran ini memperlihatkan akan kombinasi fungsi dan juga keindahan. Dan yang terakhir, yang keempat, dari 40 sampai 47, Hiram membuat bejana-bejana yang lebih kecil, ya, skop dan cawan-cawan pemercik. Ini digunakan di mana ada upacara-upacara bait suci yang memerlukan air yang lebih sedikit daripada yang tadi. Jadi kalau kita sajikan ringkasan pekerja Hiram ini mengingatkan bahwa besarnya tugas yang diemban dan kualitas karya yang dipercayakan kepada Hiram. Ini bayangkan satu proyek besar ditangani oleh satu orang ini dan juga timnya, dan memerlukan pasti perencanaan, keterampilan, dan juga mengharuskan bagaimana membuat cetakan ini bisa diangkut dari Sungai Yordan ke ibu kota di Yerusalem. Kan ini jauh dari selatan, ya, terus sampai ke pusat kota, dan kita tahu bahwa Yerusalem itu kan bukit. Jadi bayangkan mengangkat semua ini memerlukan juga kemampuan engineering yang baik. Akhirnya dikatakan di dalam bagian 48 sampai 51, Salomo melengkapi perabotan itu dengan membuat peralatan-peralatan internalnya. Dan ini semua berhubungan dengan kemah suci. 4 peralatan dari 2 jenis dekorasi disebutkan, mesbah emas, dan kemudian juga bagian untuk memperlihatkan bagaimana membakar ukupan. Itu adalah praktek yang kemungkinan besar juga bicara mengenai penyembahan atau kurban. Lalu kedua, Salomo membuat meja emas yang terdiri di atas roti sajian. Dan kita tahu dalam Keluaran pasal yang ke-25 ini berbicara tentang Tuhan ada di antara mereka dan menjadi penyedia. Jehovah Jireh, penyedia Tuhan itu terlihat nyata di depan umatnya. Jadi kita melihat, wah ini luar biasa ya kebenaran yang kalau kita tarik kepada Injil. Bahwa di kemah suci Allah bukan saja menyediakan pengampunan dosa, tapi juga menyediakan pemeliharaan kepada orang yang percaya kepadanya. Kita sungguh kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di sini. Jadi apa yang kita bisa belajar? Pertama, di dalam membangun pekerjaan Tuhan. Satu, harus berfungsi, jadi fungsional sifatnya. Dikatakan bahwa peralatan itu punya 3 tujuan. Satu, memberi cahaya di tempat yang gelap. Jadi kita tahu bahwa ini berarti ada fungsinya kalau dibilang lampu-lampu di dalam bait suci itu. Yang kedua, bukan cuma fungsional tapi juga harus estetika, ya estetis. Kata yang dipakai kemuliaan dan keindahan di tempat kudus. Wah, ternyata kita nggak bisa cuma sembarang membangun apa yang
kita pakai sebagai istilah untuk rumah Tuhan. Tetapi perlu ada keindahan. Orang datang pun kagum gitu loh. Wow, ternyata Tuhan ini bukan asal jadi. Ya, rumah Tuhan bukan sembarangan, semrautan, tapi ada nilai estetik. Tetapi juga memiliki nilai rohani. Bahwa segala sesuatu yang ada itu merupakan perlambangan dari antara kerohanian dan kenyataan. Di sini kalau kita bicara mengenai perlengkapan ini, bicara mengenai konsep kehidupan, ya, lewat pohon kehidupan maupun terang. Jadi sumber terang itu kan berbicara tentang terang, ya, tetapi juga berbicara tentang pohon, pola bunga emas itu yang menghiasi kaki Dian, itu memperlihatkan adanya topangan kehidupan dan adanya topangan terang yang memberikan kekuatan. Dan yang terakhir yaitu baskom, pemangkas sumbu, dan juga semua perabotan perhiasan lain ini terbuat dari emas. Ya, dan dengan soket untuk pintu yang dibuat. Kalau kita melihat bahwa tugas terakhir yang tersisa dari Salomo adalah nanti dia akan membawa semua persembahan ini masuk ke dalam bait suci. Nah, ini nanti di dalam episode berikutnya, pasal yang ke-8, kita melihat bagaimana upaya benda-benda yang tadi dibangun ini masuk ke dalam bait suci. Sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa Salomo sebagai anak menggenapi impian ayahnya untuk membangun tempat kediaman, bait suci, yang menjadi kerinduan daripada Daud. Untuk orang bisa datang dan memahami akan hadirat Allah, tetapi juga memahami dan mengagumi keindahan. Saudara, bayangkan pondok Daud yang kecil itu, tapi di situ ada tabut, ada hadirat Allah, luar biasa. Tapi orang lihat, ya cuman pondok. Tetapi bayangkan bait suci. Bait suci, saudara, yang dibangun Salomo itu memberikan keajaiban dari indera manusia. Waktu saya ke Israel, saya melihat dari Yeriko. Dia bilang, karena itu dibangun di atas gunung, dari kejauhan orang bisa melihat bait suci. Berarti dari mata orang sudah kagum. Dan orang melihat adanya ukupan asap yang naik terus, lurus, tidak terganggu oleh angin. Orang kagum, dari jauh saja, belum dekat bait suci. Lalu kemudian setelah mereka mendekat naik ke gunung, mereka mulai mendengar suara-suara puji-pujian. Berarti telinga mereka ini kagum. Wow, ada pujian. Mendekat, mereka mencium bau ukupan. Jadi mulai lihat mata, pendengaran, penciuman. Lalu kemudian mereka mulai masuk ke dalam bait suci. Dan mereka mulai menyentuh korban untuk dibawa ke para imam. Dan mereka mengalami pemulihan, pengampunan dosa, ucapan syukur. Dan kemudian yang terjadi, mereka harus memakan apa yang ada di sana. Jadi mereka mengecap. Saudara-saudara, betapa luar biasanya bahwa bait suci itu bukan cuma batu-batu, tetapi orang bisa melihat keagungan Tuhan. Kabar baiknya adalah ini. Sekarang tidak ada bait suci secara fisik. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kita ini adalah bait suci, tempat kediaman Roh Kudus yang ditebus oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, berarti apakah orang akan melihat diri kita sehari-hari dari penampilan kita, dari rupa kita, tampak luar? Orang sudah mulai kagum enggak? Jadi saya hanya mau bilang bahwa jangan bilang, oh Allah cuma lihat hati. Enggak. Ya betul Allah cuma lihat hati, tapi manusia melihat apa yang dari luar. Itu sebabnya kalau kita
dalam ibadah semuanya excellent, unggul, rapi, bersih, wangi. Orang menjamahnya bilang, wow, kualitasnya hebat. Ini bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi ini adalah wujud kita memperlihatkan akan kemuliaan Tuhan lewat batu-batu yang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saya tarik bagaimana katedral-katedral di Eropa dibangun, memerlukan waktu yang cukup lama. Ada yang sampai 400 tahun. Tetapi sampai sekarang, kalau kita pergi ke katedral di Cologne, karena saya seorang pengajar sejarah, saya mengagumi arsitekturnya. Tetapi banyak orang yang cuma lihat arsitektur secara teknik. Tetapi sebenarnya, karena mereka menyadari bahwa membangun katedral itu, dikatakan dari floor plan-nya aja sudah bentuk salib. Orang masuk saja sudah menghadap ke timur. Semua itu menggambarkan pesan bahwa nanti pada akhir zaman, Mesias akan datang dari timur. Orang datang ke gereja itu melihat akan keagungan, suara yang bagus, resonansi suara yang baik. Belum ada amplifier, belum ada speaker, tetapi suaranya bagus. Kalau saudara pergi ke gereja Santa Ana di Yerusalem, orang lihat bagaimana suaranya itu begitu bagus. Hanya karena belum ada teknik-teknik seperti kedap suara sekarang ini. Itu dibangun di abad ke-12. Luar biasa. Artinya, kalau kita membangun rumah Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani, yaitu diri kita, ingat, bukan cuman kebenaran saja, tapi juga keindahan dan fungsinya itu. Dan saya berdoa, dari pemahaman ini, kita melihat bagaimana kita membangun hidup kita penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kecermatan, tapi juga penuh dengan hikmat. Sehingga orang melihat hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita, itu semua adalah rumah-rumah yang kita perlu bangun. Bahkan keuangan kita, cara kita mengelola keuangan, semuanya itu orang akan kagum. Dan dari situ pintu masuk kepada Injil Yesus Kristus. Orang perlu melihat hidup kita juga sebelum dia melihat dan mendengar berita yang kita punya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemahaman yang Engkau singkapkan, bahwa bukan saja rumah duniawi, tapi yang lebih penting adalah rumah sorgawi dan rumah rohani. Dan kami melihat Tuhan bagaimana Engkau menggambarkan kami membangun itu harus dengan hikmat, keterampilan, pengertian dan pemahaman. Dan menjadi suara, ditampilkan, dipresentasikan kepada dunia ini. Sehingga kasih Tuhan yang kami miliki ini akan tercermin kepada orang-orang yang menyaksikan. Dan dari situ Engkau akan diberitakan. Biarlah kiranya saudara-saudara kami yang hari ini mengikuti pelajaran 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini, kami semakin dikuatkan untuk kami serius membangun bait suci hidup kami ini demi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tangannya ada di atas kepalamu dan menjaminkan kemenangan di dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa, permohonan, syafaat yang kau naikkan seturut dengan firman dan ucapan syukur. Memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu serta jiwamu dari hari ini
sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita masuk dalam pernikahan anak domba dan memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.